Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mitos si Raja Jawa Tidak Boleh ke Kediri. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sepanjang sejarah, banyak cerita misterius dan mitos yang berkembang di sekitar para raja Jawa dan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Salah satu cerita yang cukup terkenal adalah mengenai larangan bagi para pemimpin untuk mengunjungi Kediri. Konon katanya, jika seorang pemimpin datang ke Kediri, maka jabatan mereka bisa berakhir sebelum waktunya. Seperti ada kutukan yang menyebabkan mereka lengser atau turun tahta. Namun, itu bukan satu-satunya cerita yang menarik mengelilingi para raja Jawa dan pemimpin Indonesia. Terdapat pula kisah tentang hubungan spiritual mereka dengan sosok legendaris Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dalam tradisi Jawa, beberapa raja dan pemimpin disebut-sebut memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan ini dikatakan sebagai cara untuk memperoleh kekuatan atau perlindungan dalam menjalankan kekuasaan mereka. Salah satu tokoh besar yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis ini adalah Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Siapa yang tidak mengenal sosok Bung Karno? Beliau adalah pemimpin karismatik yang berhasil menyatukan Nusantara dan membawa Indonesia keluar dari penjajahan menuju kemerdekaan. Sosoknya dikenal sebagai bapak bangsa dengan aura kepemimpinan yang kuat dan pesan-pesannya yang masih terasa relevan hingga hari ini. Namun, di balik semua pencapaiannya, Bung Karno juga sering dibicarakan dengan konteks hal-hal yang berbau spiritual dan bahkan konspirasi. Salah satu contohnya adalah tentang tongkat komando yang dimilikinya. Disebutkan bahwa Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Tongkat pertama dibawa saat kunjungan ke luar negeri. Tongkat kedua digunakan ketika berhadapan dengan para jenderal. Dan tongkat ketiga dibawa saat berpidato, jika harus pergi dalam keadaan mendadak. Tongkat yang paling sering ia bawa adalah yang biasa ia gunakan untuk berpidato. Ada yang menyebut bahwa tongkat komando Bung Karno memiliki aura yang tidak biasa, membawa keberanian dan karisma yang kuat saat dipakai. Namun, selain kisah tentang tongkat komandonya, ada cerita lain yang lebih misterius. Hubungan gaib antara Bung Karno dan Kanjeng Ratu Kidul, atau yang lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Banyak yang percaya bahwa Bung Karno memiliki hubungan khusus dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan ada yang berani menyebut bahwa terjadi pernikahan gaib antara keduanya. Apa iya? Dalam beberapa pidatonya, Bung Karno memang sempat menyebut-nyebut nama Nyi Roro Kidul. Misalnya, pada pidatonya di Istana Merdeka tahun 1959, ia menyebutkan bahwa sejak era Mataram Islam, raja-raja Jawa hanya akan menjadi besar jika mereka menikah dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian,
pada tahun 1963. Dalam pidatonya yang lain, Bung Karno kembali menyebutkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat jika mampu menguasai lautan. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan mitos bahwa seorang raja Indonesia akan memperoleh kekuatan, apalagi menikah dengan Nyi Roro Kidul. Mendengar kisah ini, orang-orang tentu akan berpikir, apakah benar Bung Karno menikah dengan Nyi Roro Kidul? Atau mungkinkah ini hanya bagian dari legenda yang berkembang dari mulut ke mulut? Kisah ini terus menjadi perdebatan hingga sekarang dan menambah warna pada sejarah para pemimpin dan raja Jawa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mitos dan sejarah seringkali berjalan berdampingan menjadi kisah-kisah yang penuh misteri, daya tarik, dan inspirasi. Ketika membahas tentang pemimpin-pemimpin Indonesia dan hubungan spiritual mereka dengan Nyi Roro Kidul, sering muncul dua pandangan yang berbeda. Ada yang percaya bahwa hubungan ini bersifat nyata dan gaib, sementara yang lain berpikir bahwa itu hanya makna simbolik semata. Misalnya, ketika disebutkan bahwa seorang raja atau presiden akan menjadi kuat jika menikah dengan Ratu Pantai Selatan, mungkin maksudnya adalah bahwa Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat jika mampu menguasai lautannya. Lautan adalah sumber kekuatan dan simbol kekuasaan maritim yang kuat bagi Indonesia. Ngomong-ngomong soal Nyi Roro Kidul, ada kisah menarik tentang Bung Karno, presiden pertama Indonesia, yang disebut-sebut memiliki hubungan istimewa dengan Ratu Pantai Selatan ini. Konon, Bung Karno pernah membangun sebuah hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang hingga kini masih dikenal sebagai Hotel Ina Samudra. Hotel ini disebut-sebut sebagai gerbang penghubung dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu kamar di hotel tersebut yaitu kamar 308, dirancang khusus dengan warna serba hijau, warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Di dalam kamar ini terdapat lukisan Nyi Roro Kidul, sesajen, serta benda-benda pusaka lainnya. Menurut kabar yang beredar, semasa hidupnya, Bung Karno kerap mengunjungi kamar 308 ini. Kisah ini menambah kuat spekulasi tentang hubungan spiritual antara Soekarno dan Kanjeng Ratu Kidul. Namun, kembali lagi, mitos tetaplah mitos. Hingga saat ini, belum ada bukti yang dapat membuktikan apakah benar ada hubungan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul, atau apakah ini hanya sekedar cerita rakyat berkembang dari mulut ke mulut. Lalu, bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Apakah ada hubungan khusus antara Jokowi dengan Nyi Roro Kidul? Yang pasti, Presiden Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang menghargai tradisi dan tindakan budaya. Salah satu tindakan budaya yang cukup viral belakangan ini adalah kecenderungan Jokowi mengambil keputusan penting di hari Rabu Pon. Misalnya, pelantikan pejabat, pengumuman menteri, hingga reshuffle kabinet sering dilakukan pada hari Rabu Pon. Pada periode pertamanya bersama Yusuf Kala, Jokowi umumkan 2 kali reshuffle kabinet kerja pada hari Rabu Pon, yakni Rabu 12 Agustus 2015 dan Rabu 27 Juli 2016. Sebenarnya apa itu Rabu Pon? Dalam penggalan Jawa atau Weton, hari-hari tertentu dipercaya memiliki kekuatan tersendiri. Ada hari-hari yang dianggap baik untuk melaksanakan acara penting dan hari-hari lain yang sebaiknya dihindari. Namun, meskipun banyak keputusan penting diambil pada hari Rabu Pon, tidak semua keputusan besar diambil pada hari itu juga. Jadi, meskipun ada kepercayaan tentang hari baik ini,
tidak semuanya mutlak diikuti. Selain itu, Jokowi juga dikenal dengan ritual budaya lainnya, seperti ritual Kendi Nusantara di ibu kota negara IKN baru. Ritual ini melibatkan penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari daerah masing-masing ke dalam sebuah kendi besar yang disebut Bejana Nusantara. Ritual ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia yang beragam. Jadi, meskipun ada berbagai cerita misterius yang mengelilingi para pemimpin Indonesia, dari Bung Karno hingga Jokowi, tidak semua harus dilihat dari sisi mistis. Terkadang, tindakan dan simbolisme ini bisa lebih bermakna jika dilihat dari perspektif budaya, sejarah, dan strategi politik. Ritual penyatuan air dan tanah dalam Bejana Nusantara menjadi simbol persatuan 34 provinsi di Indonesia sebagai satu kesatuan tanah air. Itu adalah contoh simbolisme budaya yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia saat ini. Namun, bagaimana dengan hubungan para raja Jawa di masa lalu dengan hal-hal gaib dan spiritual? Dalam berbagai mitos dan folklore Indonesia, Kanjeng Ratu Kidul sering dikenal sebagai penguasa pantai selatan. Banyak orang percaya bahwa raja-raja Jawa harus menjaga hubungan baik dengan Kanjeng Ratu Kidul untuk memastikan kelanggengan dan kestabilan kekuasaan mereka di Nusantara. Jika tidak, mereka percaya bahwa kekuasaan raja tersebut akan dipenuhi masalah dan tidak akan berjalan mulus. Selain dikenal sebagai penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul juga sering disebut sebagai selir dari beberapa raja Mataram. Kepercayaan ini mungkin terkait dengan pemikiran bahwa Laut Jawa memiliki pengaruh yang besar bagi kerajaan-kerajaan Jawa. Salah satu kisah yang terkenal adalah hubungan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dalam cerita rakyat dan naskah-naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul ketika sedang bertapa di pantai selatan untuk mencari ilmu kebatinan. Di istana Nyi Roro Kidul, Panembahan Senopati disuguhi berbagai kemewahan dan kenikmatan, serta mendapatkan ilmu gaib dan kesaktian yang membantunya menghadapi musuh-musuhnya. Nyai Roro Kidul juga berjanji untuk selalu melindungi dan membantu Panembahan Senopati selama ia tetap setia padanya. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Salah satu konflik terjadi ketika Kanjeng Ratu Kidul tidak setuju Panembahan Senopati memiliki istri lain selain dirinya. Sang Ratu Pantai Selatan menjadi marah dan cemburu ketika Panembahan Senopati menikahi putri-putri dari kerajaan lain untuk memperkuat aliansi politik. Bahkan ada kisah di mana Kanjeng Ratu Kidul mencoba membunuh salah satu istri Panembahan Senopati, yaitu Retno Dumila, putri dari Raja Madiun. Namun, Retno Dumila berhasil selamat dengan bantuan Sunan Kalijaga, salah satu wali songo dan guru spiritual Panembahan Senopati. Selain masalah poligami, ada juga perselisihan lain. Kanjeng Ratu Kidul tidak setuju ketika Panembahan Senopati ingin memindahkan ibu kota kerajaan dari Kota Gede ke Karta. Pertentangan ini menggambarkan bagaimana hubungan antara penguasa manusia dan penguasa gaib ini penuh dengan dinamika, konflik, dan kompromi. Meskipun penyerangan Kesultanan Mataram terhadap VOC di Batavia 2 kali mengalami kegagalan, kekalahan tersebut juga memberikan kerugian yang besar bagi VOC. Dalam satu penyerangan, Jenderal VOC Jan Pieter Zontjoy meninggal dunia meskipun karena sakit, bukan dalam pertempuran. Kisah antara Sultan Agung Raja Mataram dengan Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan hal-hal gaib dan kekuatan supernatural yang dipercaya
membantu atau memengaruhi raja-raja Jawa. Berkaitan dengan mitos-mitos di Jawa, ada satu yang cukup terkenal, mitos tentang pemimpin Indonesia yang tidak boleh berkunjung ke Kediri. Disebutkan bahwa jika seorang pemimpin menginjakkan kakinya ke Kediri, maka jabatannya akan berakhir sebelum waktunya. Mitos ini muncul karena Kediri terletak di antara Gunung Kelut dan Gunung Wilis, serta merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang terkait dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Banyak orang yang juga pernah mendengar tentang ramalan Jayabaya, terutama saat menjelang pemilihan umum di Indonesia. Ramalan ini sering menjadi bahan diskusi karena dianggap memiliki relevansi terhadap situasi politik Indonesia. Demikian pula dengan mitos tentang pemimpin yang berkunjung ke Kediri. Mitos ini dipercaya memiliki akar sejarah kuat dengan kerajaan Kediri. Salah satu versi asal-usul mitos berkaitan dengan zaman kerajaan Kalingga di bawah penguasa Kartikeya Singha, suami dari Ratu Sima. Pada masanya, Kartikeya Singha menyusun kitab hukum pidana pertama di Nusantara yang dinamakan Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 10 pasal. Menurut cerita, Kartikeya Singha memberikan kutukan bahwa jika ada pemimpin yang tidak suci yang mengunjungi Kediri, maka dia akan kehilangan kekuasaannya. Kepercayaan ini kemudian menjadi semakin kuat karena beberapa peristiwa sejarah. Misalnya, Presiden Soekarno mengunjungi Kediri pada tahun 1965 dan tidak lama kemudian turun dari jabatannya setelah peristiwa G30 SPKI. Begitu pula dengan Presiden B.J. Habibie yang pada tahun 1999 meresmikan pabrik gula di Kediri dan tidak lama kemudian digantikan oleh Gus Dur. Namun, penting untuk diingat bahwa mitos tetaplah mitos. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY telah 2 kali berkunjung ke Kediri dan tetap menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang mempercayai mitos tersebut, tidak ada bukti nyata yang dapat membenarkan hubungan langsung antara kunjungan ke Kediri dan jatuhnya seorang pemimpin dari jabatannya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.